Pondok Gus Samsudin digrebek Wahabi, pemahamannya sesat, yang benar disalahkan, yang salah disalah-salahkan. Ya Mas Ahmad ya. Jadi kemarin itu Wahabi ini siapa namanya? Saipul ya. Saipul. Ya. Kemarin itu sempat pembuktian ke hutan, kalang kabut, sempat kakinya ditarik sama makhluk tak kasat mata yang diundang sama Gus Samsudin, yang menunjukkan bahwasannya memang adalah penghuni alam gaib. Cuman tidak sembarang orang yang bisa mewujudkannya, apalagi memperlihatkannya sama sembarangan orang. Ya, walaupun pada konten pada saat itu Wahabi Saipul tidak melihat ya keberadaan makhluk gaib, tapi di situ dia merasakan sampai kakinya tadi yang saya bilang ditarik gitu, dan dia juga merasakan keangkeran ya, kemistisan dari tempat itu yang mungkin sangat dirasakan sama Wahabi sampai dia ngumpet di belakang pohon. Nah kali ini Mas Ahmad yang saya lihat ya, ini kurang ajar dia Mas Ahmad ya. Kembali lagi ke pondoknya Gus Samsudin, nunjuk tempatnya Gus Samsudin. Ini apa ini? Ini sesat, ini syirik ini. Nah Mas Ahmad, ini kan sosok Wahabi ini kemarin sudah dibuktikan ya, sudah pembuktian juga sama Gus Samsudin. Tapi nampaknya sosok dia ini nggak ada bosan-bosannya, nggak ada habis-habisnya, terus mengatakan Gus Samsudin sesat, Gus Samsudin menyimpang, sesat dan musyrik dan lain-lainnya lah ya Mas Ahmad, sampai dengan saya ingat masalah keris saja dipermasalahkan sama dia Mas Ahmad. Nah kali ini dia datang Mas Ahmad ke pondok ya. Ini stres apa gila atau gimana ini Wahabi Saipul ini ya. Nonjok-nonjok dia pondoknya Gus Samsudin, begini dibilangnya. Ini sebetulnya dari pandangan panjenengan ini Wahabi Saipul ini apa sih maunya? Duit kah? Benernya apakah? Benernya begini. Setelah dari kemarin kita bahas, saya cermati, dia seperti berambisi. Ini saya curiga seperti di balik dia ini, di belakang dia ada sosok orang yang tidak senang dengan Gus Samsudin, ingin menjatuhkan Samsudin. Dia mungkin dibayar nih sampai berhasil untuk menjatuhkan Samsudin, karena dari cara dia itu terlalu ambisi. Sudah jelas dibuktikan dia di hutan itu dia ditarik makhluk gaib, tapi ini tetap datang juga memasalahkan di pondoknya. Jadi saya ditanya ini. Ya, jadi untuk sosok Wahabi Saipul sekian lama bersama Gus Samsudin, bahkan sudah masuk pondok, ini datang lagi. Ya, nunjuk-nunjuk ini. Tanya lagi tadi yang saya dengar ada pengajian. Loh, pondoknya Gus Samsudin itu nggak usah ditutup-tutupin. Secara online, secara konten kita juga sudah melihat gitu, bahwasanya ngaji itu udah rutinitas Mas Ahmad. Sehari-hari itu udah rutinitas gitu loh. Doa bersama itu udah rutinitas. Zikir bersama itu sudah rutinitas. Jadi apa yang mau ditutupin lagi? Wahabi Saipul gitu. Yang harus dibongkar itu panjenengan. Panjenengan itu tahu agama enggak gitu. Kalau tahu agama, doa ikut bersama dengan Gus Samsudin dan para santri, sama para tamu-tamu tuh yang ingin sembuh gitu. Karena kesembuhan yang diberikan Gus Samsudin itu adalah ya mereka juga berdoa, harus berdoa. Obatnya itu adalah doa gitu. Tapi Wahabi Saipul ini sok merasa benar gitu, bahwasanya bukan seperti ini caranya, bukan seperti ini. Kalau bukan seperti itu caranya, Wahabi Saipul buat pondok sendiri. Kira-kira ada nggak yang mau ikut panjenengan gitu? Jangan-jangan nanti yang ikut cuman orang tua panjenengan gitu, saudara panjenengan, nggak ada orang lain dari luar. Karena apa? Karena semua yang Wahabi Saipul ini katakan, semua takutnya diharamkan. Semua diharamkannya. Ya pakai handphone nanti jangan-jangan diharamkan. Balik lagi zaman Rasul. Mas Ahmad, panjenengan juga melihat di komentarnya Gus Samsudin itu gimana Mas Ahmad? Coba. Ini ada dari Suji Rahman. Di kampung saya ada kayak Saipul ini, tapi sudah dipenjarakan 20 tahun yang lalu. Soalnya bermasalah di kampung saya, tingkah lakunya seperti itu. Sekolah aja nggak diperbolehkan. Memang luar biasa Saipul ini. Dan Mas Ahmad, bentar dulu. Memang kalau misalkan Wahabi yang seperti ini Mas Ahmad, itu kebanyakan, saya pernah nonton film Mas Ahmad. Bahkan makan saja dipersoalkan. Makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh.
wah bahaya sekali Mas Ahmed. Ya kita kehidupan banyak kegiatan aktivitas yang akan dilakukan, tapi kalau disuguhkan dengan persoalan larangan-larangan yang cukup banyak ya, dari pemahaman dia, ini bakalan hancur kita Mas Ahmed. Kan gitu. Gini aja, Gus Samsudin coba periksa di kantong dia, apakah kalau Mas Saipul ini dari Wahabi ini mempunyai handphone. Jangan dia bilang ini nggak boleh. Dia saja sudah bid'ah kalau dia membahas tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau dia memang memiliki handphone. Yaudah seperti itu Mas. Kita udah bahas ya Mas Ahmad ya. Pondok Gus Samsudin digrebek Wahabi, pemahamannya sesat, yang benar disalahkan, yang salah disalah-salahkan. Ya Mas Ahmad ya. Jadi kemarin itu Wahabi ini siapa namanya? Saipul ya. Ya. Kemarin itu sempat pembuktian ke hutan, kalang kabut. Sempat kakinya ditarik sama makhluk tak kasat mata yang diundang sama Gus Samsudin. Yang menunjukkan bahwasannya memang adalah penghuni alam gaib. Cuman tidak sembarang orang yang bisa mewujudkannya, apalagi memperlihatkannya sama sembarangan orang. Ya. Walaupun pada konten pada saat itu Wahabi Saipul tidak melihat ya keberadaan makhluk gaib, tapi di situ dia merasakan sampai kakinya tadi yang saya bilang ditarik gitu, dan dia juga merasakan keangkeran ya, kemistisan dari tempat itu yang mungkin sangat dirasakan sama Wahabi sampai dia ngumpet di belakang pohon. Nah kali ini Mas Ahmed yang saya lihat ya, ini kurang ajar dia Mas Ahmed ya. Kembali lagi ke pondoknya Gus Samsudin, nunjuk-nunjuk tempatnya Gus Samsudin. Ini apa ini? Ini sesat, ini syirik ini. Nah Mas Ahmed, ini kan sosok Wahabi ini kemarin sudah dibuktikan ya, sudah pembuktian juga sama Gus Samsudin. Tapi nampaknya sosok dia ini nggak ada bosan-bosannya, nggak ada habis-habisnya, terus mengatakan Gus Samsudin sesat, Gus Samsudin menyimpang, sesat dan musyrik dan lain-lainnya lah ya. Mas Ahmed, sampai dengan saya ingat masalah keris saja dipermasalahkan sama dia Mas Ahmed. Nah kali ini dia datang Mas Ahmed ke pondok ya. Ini stres apa gila atau gimana ini Wahabi Saipul ini ya. Nonjok-nonjok dia pondoknya Gus Samsudin, begini dibilangnya. Ini sebetulnya dari pandangan panjenengan ini Wahabi Saipul ini apa sih maunya? Duit kah? Benernya apakah? Benernya begini. Setelah dari kemarin kita bahas, saya cermati, dia seperti berambisi. Ini saya curiga seperti di balik dia ini, di belakang dia ada sosok orang yang tidak senang dengan Gus Samsudin, ingin menjatuhkan Samsudin. Dia mungkin dibayar nih sampai berhasil untuk menjatuhkan Samsudin, karena dari cara dia itu terlalu ambisi. Sudah jelas dibuktikan dia di hutan itu dia ditarik makhluk gaib, tapi ini tetap datang juga memasalahkan di pondoknya. Jadi saya ditanya ini. Ya, jadi untuk sosok Wahabi Saipul sekian lama bersama Gus Samsudin, bahkan sudah masuk pondok, ini datang lagi. Ya, nunjuk-nunjuk ini. Tanya lagi tadi yang saya dengar ada pengajian. Loh, pondoknya Gus Samsudin itu nggak usah ditutup-tutupin. Secara online, secara konten kita juga sudah melihat gitu, bahwasanya ngaji itu udah rutinitas Mas Ahmed. Sehari-hari itu udah rutinitas gitu loh. Doa bersama itu udah rutinitas. Zikir bersama itu sudah rutinitas. Jadi apa yang mau ditutupin lagi? Wahabi Saipul gitu. Yang harus dibongkar itu panjenengan. Panjenengan itu tahu agama enggak gitu. Kalau tahu agama, doa ikut bersama dengan Gus Samsudin dan para santri, sama para tamu-tamu tuh yang ingin sembuh gitu. Karena kesembuhan yang diberikan Gus Samsudin itu adalah ya mereka juga berdoa, harus berdoa. Obatnya itu adalah doa gitu. Tapi Wahabi Saipul ini sok merasa benar gitu, bahwasanya bukan seperti ini caranya, bukan seperti ini. Kalau bukan seperti itu caranya, Wahabi Saipul buat pondok sendiri. Kira-kira ada nggak yang mau ikut panjenengan gitu? Jangan-jangan nanti yang ikut cuman orang tua panjenengan gitu, saudara panjenengan, nggak ada orang lain dari luar. Karena apa? Karena semua yang Wahabi Saipul ini katakan, semua takutnya diharam-haramkan. Semua diharamkannya. Ya pakai handphone nanti jangan-jangan diharamkan. Balik lagi zaman Rasul. Mas Ahmed, panjenengan juga melihat di
komentarnya Gus Samsudin itu gimana Mas Ahmad? Coba. Ini ada dari Suji Rahman. Di kampung saya ada kayak Saipul ini, tapi sudah dipenjarakan 20 tahun yang lalu. Soalnya bermasalah di kampung saya, tingkah lakunya seperti itu. Sekolah aja nggak diperbolehkan. Memang luar biasa Saipul ini. Iya. Dan Mas Ahmad, bentar dulu. Memang kalau misalkan Wahabi yang seperti ini Mas Ahmad, itu kebanyakan, saya pernah nonton film Mas Ahmad. Bahkan makan saja dipersoalkan, makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Wah, bahaya sekali Mas Ahmad. Ya, kita kehidupan banyak kegiatan, aktivitas yang akan dilakukan, tapi kalau disuguhkan dengan persoalan larangan-larangan yang cukup banyak ya, dari pemahaman dia, ini bakalan hancur kita Mas Ahmad. Kan gitu. Gini aja, Gus Samsudin coba periksa di kantong dia, apakah kalau Mas Saipul ini dari Wahabi ini mempunyai handphone, jangan dia bilang ini nggak boleh. Dia saja sudah bid'ah kalau dia membahas tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau dia memang memiliki handphone. Yaudah seperti itu Mas. Kita udah bahas ya Mas Ahmad ya.